Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Guru Elgita. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, muatan IPA. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Setiap jenis tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus pada tubuhnya, seperti memiliki duri, daunnya lebar, atau akar yang muncul ke permukaan tanah. Coba perhatikan gambar, apakah tempat tinggal setiap tumbuhan sama? Tempat tinggal makhluk hidup atau disebut habitat tentulah berbeda-beda. Mereka harus beradaptasi dengan lingkungannya. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kira-kira untuk apa sih tumbuhan beradaptasi? Tumbuhan beradaptasi untuk bertahan hidup. Yuk pelajari lebih lanjut. Macam-macam adaptasi dibagi menjadi 3. Ada adaptasi morfologi, fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Yang pertama akan kita bahas adalah adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan bentuk tubuh terhadap lingkungannya dengan tujuan untuk bertahan hidup, atau dapat juga diartikan sebagai cara penyesuaian bentuk tubuh dan alat-alat tubuh organisme terhadap lingkungannya. Adaptasi jenis ini cukup mudah untuk diamati karena terjadi hanya pada bagian luar tubuh makhluk hidup saja. Adaptasi ini dapat terjadi pada tumbuhan dan hewan. Untuk yang pertama akan kita bahas adaptasi morfologi terhadap tumbuhan yang dibagi menjadi 3. Ada hidrofit, kserofit, dan higrofit. Yang pertama, tumbuhan hidrofit. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air disebut hidrofit. Contoh tumbuhan hidrofit adalah bunga teratai dan eceng gondok. Coba perhatikan bunga teratai. Bunga teratai memiliki daun yang lebar sehingga mempercepat penguapan. Daun yang lebar pada bunga teratai berfungsi agar tumbuhan tersebut bisa mengapung di permukaan air. Daunnya juga berlapis lilin untuk mencegah tumbuhan itu membusuk karena sering terkena air. Coba bisakah kalian menyebutkan contoh lain dari tumbuhan hidrofit? Yang pertama, tumbuhan hidrofit terapung, contohnya eceng gondok dan kiambang atau kiapu. Yang kedua, tumbuhan hidrofit terendam, contohnya tumbuhan lamun, Felisneria, dan hidrilla. Yang ketiga, tumbuhan hidrofit yang sebagian tubuhnya terendam dan terapung, contohnya kangkung air, teratai, genjer, dan semanggi air. Yang kedua adalah tumbuhan kserofit. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air disebut kserofit. Coba perhatikan gambar. Daerah gurun pasir merupakan daerah yang memiliki sedikit air. Kira-kira tumbuhan apa saja sih yang bisa hidup di daerah gurun pasir? Yuk kita jawab. Contohnya seperti pohon kurma, lidah buaya, dan kaktus. Kaktus ini bisa hidup walaupun tidak sering disiram, karena kaktus ini memiliki bentuk yang tebal sehingga dia bisa menyimpan cadangan air. Daunnya termodifikasi duri seperti ini untuk mengurangi penguapan.
Permukaan batangnya juga berlapis lilin seperti ini untuk mengurangi penguapan. Kalau diperhatikan, akar dari tumbuhan kaktus ini sangatlah panjang. Tujuannya untuk mencari sumber air. Coba kira-kira apalagi tumbuhan yang termasuk tumbuhan xerophyll? Yang ketiga adalah tumbuhan hygrofit. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang lembab disebut tumbuhan hygrofit. Pada prinsipnya, bentuk adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan hygrofit bertujuan untuk mempercepat proses penguapan air agar jumlah kadar air yang berlebihan di dalam tubuhnya berkurang. Bentuk adaptasinya antara lain yang pertama, bentuk daun lebar dan tipis sehingga mempercepat penguapan air. Yang kedua, stomata lebih banyak terdapat di permukaan atas daun. Yang ketiga, sering melakukan gutasi atau proses pengeluaran air di sepanjang tepi daun. Dan yang keempat, daun dan batang memiliki lapisan kutikula dan lilin yang tipis. Contoh tumbuhan hygrofit adalah seperti begonia. Waktunya menjawab soal, catat di buku catatan, oke? Soal nomor 1, apa yang dimaksud tumbuhan hidrofit? Nomor 2, mengapa tanaman teratai memiliki daun yang lebar? Tulis alasanmu. Soal nomor 3, coba perhatikan tumbuhan berikut ini. Kira-kira tumbuhan ini beradaptasi dengan cara seperti apa ya? Next, soal nomor 4, tuliskan 3 ciri tumbuhan xerophyll. Dan yang terakhir, tuliskan 3 contoh tumbuhan hidrofit. Catat jawabanmu di buku catatan ya. Selamat mengerjakan. Nah anak-anak, bagaimana materi hari ini? Menarik bukan? Semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakunya emang tinggal di daerah lembah.